Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta Borobudur International Seminar yang saya hormati, saya Farida Nugrahani bersama rekan saya Profesor Dr. Ali Imron Al-Makruf akan menyampaikan sebuah penelitian yang kami tulis dalam artikel dengan judul Dimensi Religiositas dan Humanitas dalam Sastra Indonesia. Saya dari Universitas Veteran Bangsa Nusantara dan rekan saya dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Bapak Ibu Saudara, pendahuluannya sebagai berikut bahwa pembangunan nasional selayaknya tidak hanya bertumpu pada sains dan teknologi tetapi juga pada humaniora. Dalam topik ini saya mengedepankan tentang sastra. Yang kedua, salah satu cabang ilmu humaniora yang dapat menjadi alternatif dalam mengatur tatanan kehidupan bangsa dan menjadi alat pengendali iptek adalah sastra melalui kegiatan apresiasi sastra tentunya. Yang ketiga, bahwa sastra mampu sebagai sarana untuk mengajarkan moral atau budi selain juga melalui pendidikan agama dan pendidikan moral Pancasila tentunya. Bahwa sastra itu syarat dengan pesan moral. Karya sastra merupakan hasil refleksi penulis terhadap lingkungan sosialnya yang diekspresikan dalam bahasa indah melalui imajinasi dan kreativitas. Karya sastra bersifat imajinatif dan menangkap esensi kehidupan seperti yang dirasakan, dialami, dipikirkan, dan dihayati penulisnya. Kemudian sastra juga mencakup cerita kehidupan manusia secara esensial yang menyentuh masalah kehormatan, kejujuran, kemunafikan, keberanian, kebebasan, keadilan, keluhuran budi, ambisi, rasa berdosa maupun cinta kasih. Untuk itu fungsi sastra sesungguhnya adalah sebagai alat untuk merangsang pembaca dalam menggambarkan pengalaman, perasaan, dan pendapatnya, juga membantu pembaca di dalam mengembangkan kemampuan intelektual dan emosionalnya dalam mempelajari bahasa, juga memberikan stimulus dalam pemerolehan kemampuan berbahasa. Sehingga sastra memang bersinergi terhadap kemampuan seseorang di dalam berbahasa. Bapak Ibu Saudara, metode penelitian yang saya gunakan, yang pertama, kajian ini saya lakukan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik analisis konten atau konten analisis. Kemudian objeknya adalah dimensi religiositas dan humanitas dalam karya sastra Indonesia, dan datanya berupa soft data, yakni kutipan-kutipan dalam sastra yang merepresentasikan dimensi religius dan juga humanitas. Sumbernya dari berbagai karya sastra Indonesia yang dipilih secara purposive sampling. Berikutnya hasil dan pembahasan. Bahwa di dalam karya sastra yang dianalisis secara konten analisis tadi, ditemukan bahwa terdapat dimensi religiositas. Terdapat kutipan yang menyaratkan bahwa menunjukkan bahwa beragama, Anda juga orang yang beragama itu tanpa penghayatan ataupun tanpa iman. Jadi hanya dilakukan sebagaimana ritual kebiasaan saja. Nah, ini tampak dari seseorang yang terheran-heran ketika dirinya masuk ke neraka. Kutipan sebagai berikut. Alangkah tercengangnya Haji Saleh karena di neraka itu banyak teman-temannya di dunia yang terpanggang hangus, merintih kesakitan. Ia tambah tak mengerti lagi dengan keadaan dirinya karena semua orang yang dilihatnya di neraka tak kurang ibadatnya dari dia sendiri. Bahkan ada salah seorang yang telah sampai 14 kali ke Mekah dan bergelar syekh pula. Berikutnya tentang perang melawan hawa nafsu. Dalam karya sastra Indonesia terdapat isi yang mengisyaratkan tentang adanya perang melawan hawa nafsu. Terdapat dalam kutipan berikut, manusia mempunyai hati nurani yang tidak bisa memungkiri atas perbuatan salah. Berikut kutipannya. Aku sadar hadiah-hadiah pemberian-pemberian itu, pelayanan-pelayanan mereka ini seperti racun bagi kita. Tapi aku tidak bisa mengelakkan hubungan dengan mereka. Tentu aku bertanya pada diriku sendiri, apa maksud mereka memberi hadiah dan pelayanan itu? Nah, ini sebagaimana terdapat dalam Ladang Perminus yang ditulis pada tahun 2004 halaman 153. Kemudian terdapat juga tentang perjuangan mencegah kejahatan, ya, nahi mungkar, ya. Ada kutipan berikut dalam Keluarga Permana. Korupsi sekarang sudah menjadi wabah, gentayangan di mana-mana, merasuk kemana-mana. Kulihat sekarang kita sudah sulit untuk memisahkan mana milik negara dan mana milik pribadi. Diungkapkan dalam Ladang Perminus, ya, bahwa tokoh Hidayat merupakan
tokoh yang melawan tindak korupsi oleh atasannya. Pelaku korupsi dianggap sebagai orang yang tidak bermoral karena sangat merugikan masyarakat dan negara. Karena itu korupsi itu harusnya diberantas tuntas. Ya, ini merupakan nilai-nilai yang disampaikan oleh pengarang melalui karya sastra yang ditulisnya. Berikutnya, Bapak Ibu, tentang dimensi humanitas. Ada nilai kegalauan karena merasa tidak bersalah. Jadi ini bisa kita lihat ya sebagaimana yang digambarkan oleh pengarang dalam Tokoh Hidayat yang dalam hatinya terus diliputi pertanyaan, apa sesungguhnya kesalahannya yang menyebabkan dirinya dibebas tugaskan. Hatinya terus diliputi pertanyaan, apa kesalahannya, seperti terlihat dalam monolog berikutnya, karena dia sebetulnya tidak pernah merasa bahwa dirinya bersalah. Gagasan ini diungkapkan dalam percakapan batin Hidayat sebagai berikut, apa salahku, gumamnya. Ia merasa kepahitan surat keputusan itu, apa salahku? Ia bertanya-tanya kepada dirinya sendiri, tak ada jawaban sendiri, tak ada. Apa salahku? Nah, ini ada di halaman 25. Jadi dia terus bertanya pada dirinya dan tidak bisa menemukan. Ini menunjukkan adanya kegalauan hati. Berikutnya adalah nilai humanitas dalam keluarga yang ditunjukkan dalam kutipan berikut ini, seperti dalam Ladang Perminus ya, halaman 1 yang diterbitkan tahun 2004. Senyum Iyas tak pernah habis. Dialah sinar yang membuat suasana di rumah hangat dengan kerukunan. Entah siapa yang pernah mendidiknya sehingga ia menjadi wanita rumah tangga yang membuat teman-temannya kagum, terpesona, tempat bertanya dan lubuk nasihat dalam berbagai kesulitan. Nah, ini seorang istri yang sangat bijaksana dan tempat, kalau orang Jawa mengatakan paramporo bedi, semua pertanyaan dari kaumnya gitu ya. Jadi teladan tentunya. Bapak Ibu, pada kutipan berikut ini yang ketiga, ini tentang cerita tragedi kemanusiaan akibat bencana alam. Salah satu gagasan yang sangat menarik dalam karya sastra adalah adanya pengungkapan tragedi kemanusiaan akibat bencana alam. Nah, tentang hal ini tidak disampaikan di dalam novel ataupun cerpen, tetapi dalam gubahan sebuah lagu yang dinyanyikan dengan apik oleh Ebit GAD ya, Ebit GAD ya. Judul lagunya yang sangat terkenal yaitu Berita Kepada Kawan. Mungkin seperti ini. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika dia kutanya mengapa bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari, tetapi semua diam, tetapi semua bisu, tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Nah, itu adalah tragedi kemanusiaan ya akibat adanya bencana alam begitu mengerikannya. Sebagaimana yang pernah terjadi di Aceh, kita semuanya pernah menyaksikan, itu adalah sebuah musibah yang tentu saja seluruh dunia ikut prihatin merasakan akibatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, dari seluruh uraian yang saya sampaikan, boleh saya sampaikan simpulannya bahwa dalam karya sastra banyak terungkap eksistensi dan fenomena kehidupan manusia yang meliputi aspek kemanusiaan, moral, sosial, budaya, perdamaian, dan konflik, ambisi dan nafsu, keberagaman, kejujuran, kebutuhan, dan juga cinta kasih. Menghargai makna sastra akan mampu menjernihkan pikiran dan mempertajam kepekaan serta kepedulian kita terhadap sesama manusia dan komponen bangsa. Berdasarkan analisis data di atas, dapat disimpulkan bahwa karya sastra Indonesia kaya akan dimensi religiositas dan kemanusiaan. Ini dimensi religiositas dan kemanusiaan itu tentu saja pantas atau bagus apabila digunakan untuk pendidikan, menanamkan karakter, karena itu banyak mengandung nilai-nilai yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, pembentukan karakter manusia di masa yang akan datang. Bapak Ibu Saudara, perang melawan nafsu pada manusia itu perlu untuk ditanamkan sedari dini supaya anak-anak kita semuanya memiliki hati nurani dan bisa mengingat tentang perbuatan yang salah, malu terhadap perbuatan yang salah, kecewa karena merasa melakukan satu kesalahan. Itu penting sekali ditanamkan kepada anak-anak
kita, generasi muda utamanya ya. Kemudian juga peduli terhadap tragedi kemanusiaan akibat adanya bencana alam juga perlu untuk dipahami, karena supaya kita bisa mengupayakan bagaimana agar peristiwa tersebut yang tidak kita inginkan barangkali bisa kita antisipasi bersama. Itulah pentingnya karya sastra di dalam menanamkan nilai-nilai religiusitas dan humanitas kepada semua manusia. Ya, tentunya kita perlu utamakan kepada generasi muda karena mereka lah tulang punggung bangsa. Demikian bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas perhatian dan mohon kritik sarannya dan diskusinya tentunya demi perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.